perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Yuk mulai. Shalom teman-teman remaja. Oh, udah mulai ya Pak? Iya mulai. Shalom teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Sebelum kita mulai, kita on cam dulu ya. On cam dulu. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini
Selamat pagi, Korel. Kita akan mulai dengan Fotum dan Salam. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terkadang faktor egois, perbedaan pendapat dan pemikiran, jalinan persahabatan bisa terputus karena terpisah oleh jarak sehingga intensitas untuk berjumpa semakin berkurang. Mungkin pula saat bersahabat kita sering melupakan sahabat saat kita mencapai roda atas. Maka karena itu, mari kita renungkan dan diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Yesus, dalam hidup kami selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami sering beriri hati dan juga berbelas kasihan. Mohon bersihkan kami dari semua kesalahan kami dan bebaskan kami dari pikiran sombong dan keinginan yang sia-sia. Dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, semoga kami mendekat kepadamu dan mengakui kesalahan kami, mempercayai rahmat-Mu, dan menemukan di dalam perlindungan-Mu dan kekuatan kami. Melalui belas kasihan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang telah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Eva. Tapi sebelumnya mari kita kembali angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku,
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Baik, adik-adik. Selamat pagi, Korem. Pagi. Selamat pagi, Korem. Selamat pagi, Korem. Pagi, Ci. Sekali lagi ya, selamat pagi, Korem. Pagi. 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 Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan walaupun masih secara online. Kami berharap minggu depan kami sudah bisa beribadah secara offline. Biarlah Tuhan yang tolong kami dan mampukan kami untuk kami bisa mempersiapkan diri kami dengan baik. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami, agar kami di masa remaja ini dapat mempergunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada pada kami, segala kelebihan kekurangan kami, biar Tuhan yang tolong campur tangan di dalamnya. Sehingga firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh mengubahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka kitab kita, adik-adik, dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Perikopnya berjudul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.
Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya katanya, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kita di dalam kasih kita, dan kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema kita pada pagi ini adalah gereja dalam gereja. Apa yang dimaksud dengan gereja dalam gereja, adik-adik? Mungkin kalian bertanya-tanya dan mungkin juga ada yang bingung. Apa sih gereja dalam gereja? Kita akan memberikan gambaran. Kalau misalnya di rumah kalian ada dua kepala. Misalnya ada papa, ada mama. Siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Yaitu papa. Tapi ketika di dalam rumah tangga itu ada dua keputusan, misalnya bapak marahin anaknya, tapi ibu belain anaknya, ya. Atau misalnya kata papa boleh, kata mama nggak boleh. Maka itulah yang disebut dengan gereja dalam gereja. Mungkin masih bingung, kita kasih pandangan lagi. Di sekolah adik-adik ada kepala sekolah, tapi ternyata ada dua kepala sekolah. Ada dua kebijakan. Misalnya UTS diadakan pada minggu ini. Menurut kepala sekolah yang satu mengatakan UTS mulainya minggu depan. Atau misalnya anak-anak boleh nggak masuk 3 hari. Tapi kepala sekolah yang lain bilang tidak boleh, harus masuk setiap hari. Atau misalnya kamu punya grup, di dalam grup itu ada grup lagi di dalamnya. Apa yang kalian pikirkan dengan kondisi seperti ini? Tentu hal itu akan membingungkan. Tentu akan menimbulkan sebuah gap atau perpecahan. Di mana kalau anak-anak dia akan lebih dekat dengan salah satu orang tua yang membela anak itu. Dan dia akan menjauh ketika salah satu orang tua itu melarang atau memberikan nasihat untuk anak itu. Atau mungkin juga kamu di sekolah dengan keputusan yang berbeda dari seorang kepala sekolah, misalnya ada dua kepala sekolahnya.
tentu akan menimbulkan sebuah kebingungan. Yang mana yang harus diikuti. Selain itu juga dengan adanya dua kepala, maka itu akan menimbulkan perpecahan. Karena yang satu akan memilih yang lain, yang satu juga akan memilih yang lain. Tapi yang lebih dikhawatirkan adalah ketika timbul perpecahan itu, maka akan timbul kebencian di dalam hati salah satu. Itulah adik-adik yang dimaksud dalam gereja. Kalau kalian lihat, ya, peribadatan di gereja itu begitu banyak macamnya. Di Indonesia, di seluruh dunia, ada berbagai hal yang dilakukan oleh setiap gereja. Ada loh yang ibadahnya di Istora Senayan, saking begitu banyaknya jemaatnya. Ada yang sewa gedung pertemuan setiap minggu untuk beribadah. Ada yang di ruko-ruko. Ada yang seperti kita langsung di gedung ibadah. Di GKI Cicurug atau mungkin di gereja yang lain juga seperti itu. Tapi ada juga loh adik-adik yang bergereja dengan sembunyi-sembunyi. Mereka takut ketahuan oleh lingkungan atau kondisi yang tidak memungkinkan. Dari cerita tadi adik-adik tentang gereja itu berarti bukan cuma bangunannya, tetapi adalah orang-orang di dalamnya. Bagaimana? Kata gereja itu merupakan sebuah kata yang positif, ya, istilah yang positif, yaitu orang atau umat Allah dari segala suku dan bangsa. Bukan satu suku ya adik-adik, bukan satu bangsa juga. Dari segala macam suku dan bangsa dengan adat istiadat yang berbeda. Mereka disatukan dalam sebuah gereja. Tentu mereka sama-sama mengasihi Kristus dan mempunyai komitmen untuk melayani. Mungkin kalian tidak akan pernah lupa kalau kalian ikut ibadah setiap minggu. Setelah ibadah ini, sebelum doa syafaat, ada pengakuan iman rasul. Di sana juga dikatakan bahwa aku percaya kepada Allah, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Siapa yang dimaksud dengan persekutuan orang kudus? Persekutuan orang kudus itu adalah kita, yaitu orang-orang yang mengaku dan meyakini bahwa persekutuan ini adalah karena. Jadi dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dibuat gereja ini agar umat manusia hidup intim dengan Allah serta hangat dengan sesama. Dan setelah itu baru bisa menjadi berkat untuk orang lain. Perikop kita berjudul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Bagaimana menjadi sebuah kesatuan ketika latar belakang kita berbeda. Bagaimana menjadi sebuah hal yang sama-sama akur ketika segala sesuatunya mengalami perbedaan. Tentu adik-adik, perbedaan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Semua harus diusahakan. Ya, kita udah bilang tadi, istilah gereja itu sangatlah positif. Tapi bila ada gereja dalam gereja, maka konotasinya menjadi negatif. Karena itu merujuk pada fakta atau kenyataan dalam kehidupan gereja itu sendiri. Sering kalian mendengar mungkin orang mundur tidak mau ke gereja lagi karena kecewa sama pendetanya, kecewa sama majelisnya, kecewa sama jemaat yang lain. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu menjadi sebuah berkat. Ya, karena apa? Perbedaan itu kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola perbedaan itu agar kita semua bisa menjadi berkat. Contoh pendeta Andar Ismail dalam buku Selamat Ribut Rukun menuliskan ada 3 cara negatif yang bisa terjadi di dalam sebuah perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Yang pertama adalah perang terbuka. Kalian mungkin pernah tahu, ada gereja mana berantem, majelis sama jemaatnya secara terbuka. Ya, ada yang gontok-gontokan, ada yang memaki. Ada juga perang dingin, adik-adik. Mereka diam.
buang muka kalau ketemu orang itu. Ya, tapi mereka dendam. Ada juga pakai cara anak kecil, ngambek, undung, pindah gereja, nggak mau ke gereja dan sebagainya. Mari kita buka Alkitab kita lagi. Ya, kalau kalian lihat ayat yang pertama dan kedua, ya, supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan itu. Ya, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itu artinya apa? Allah memilih kita untuk menjadi wakil-wakil Kristus di bumi. Kalau kamu dipilih, ya dari sekolah kamu mewakili sekolah, atau kamu dikasih sebuah penghargaan, bagaimana rasanya? Tentu ada kebanggaan. Ya, Allah sendiri memilih kita untuk menjadi wakil-wakil Kristus di bumi. Sebuah kehormatan yang luar biasa yang acak kali tidak dirasakan oleh setiap orang. Ya, tapi kamu ingat, selain kamu juga dipilih jadi wakilnya, kamu juga dipanggil untuk jadi milik Kristus. Itu dulu yang harus kalian ingat. Oleh karena itu, di ayat yang kedua dikatakan kita harus belajar rendah hati, kita harus belajar lemah lembut, kita harus belajar sabar, harus penuh pengertian, dan menjaga damai sejahtera kita. Ya, kalau kalian lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat ketiga sampai ke-6, itu dikatakan, ya, mengingatkan agar kita hidup itu harus sesuai dengan panggilan Tuhan. Adik-adik, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus belajar menerima dan mengasihi setiap kekurangan atau perbedaan dari orang lain. Karena apa? Kita itu bukan manusia sempurna. Kita juga nggak sempurna. Ngapain untuk orang lain sempurna? Sama-sama, kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang yang mendapat anugerah dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia memanggil kita, memilih kita, dan kita menjadi miliknya. Karena apa? Karena Tuhan tidak memandang kesalahan kita. Adik-adik, menerima setiap perbedaan, menerima setiap kelemahan, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kita berkata dari awal, kita perlu untuk belajar sama-sama. Mungkin di antara kalian sesama orang, ada yang kesal, terus sama orang itu tuh. Lihat mukanya aja udah kesal, padahal belum ngomong, belum apa. Hari ini firman Tuhan mengajarkan, kita bukan manusia sempurna. Kita pun pasti punya kekurangan. Lebih baik jangan terus-menerus melihat kelemahan atau kekurangannya, atau cari kesalahannya, atau isi hati kita dengan kesalahan terus, dengan emosi terus. Itu akan mengganggu setiap langkah kehidupan kita. Dulu kita pernah cerita bagaimana kamu mengisi hati kamu. Kalau hati kamu baik, maka yang akan keluar dari hatimu itu adalah perbendaharaan kata yang baik. Bagaimana caranya cerita? Lebih baik kalian mendoakan. Belajar mendoakan. Susah, belajar. Pasti bisa. Tuhan, saya mendoakan. Misalnya, saya mau doain Arfian. Misalnya. Saya mau doain Mulyani. Saya kesal sama dia, Tuhan. Gak usah cerita, Tuhan udah tahu semua apa yang ada dalam hati kamu. Saya mau belajar mengampuni Tuhan. Lihat buktinya. Kalau kamu mengisi hati kamu dengan hal-hal yang baik, kamu akan belajar mengampuni. Dan akhirnya, kamu akan bisa mengasihi. Kesatuan itu adik-adik, seperti dalam perikop kita, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tidak terjadi begitu saja. Ya, kita harus mengusahakannya, kita yang harus mengusahakan, bukan orang lain. Kalau tidak, karena ada gereja di dalam gereja. Banyak gereja terpecah belah, terlibat konflik,
karena perbedaan. Ya, karena mereka anti. Kalau ada orang yang ngomongnya beda sama dia, dia langsung benci, langsung antipati, nggak bisa nerima kekurangan orang lain, nggak bisa nerima pendapat orang lain. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus memusatkan perhatian pada apa yang mempersatukan kita. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Bagaimana dengan kehidupan kalian sebagai remaja? Apakah kalian sudah mau belajar untuk menghargai orang yang berbeda dengan kalian? Di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitarnya. Kalian mungkin pernah ingat, kalian pernah ikut tes karunia yang diadakan oleh Bina Marga. Setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Dan kalian harus ingat, mau besar mau kecil karunia itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap kita. Nah, misalnya ada yang karunia melayani, ada karunia yang memimpin, ada karunia kemurahan, ada banyak karunia yang mungkin kalian pernah ikuti waktu itu. Dan mungkin adik-adik yang baru juga merasakan ada begitu banyak karunia apa kalian yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Nah, sebagai gereja adik-adik, kita itu satu tubuh. Ya, satu tubuh itu ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi mulut, ada jadi mata, ada jadi telinga. Ya, dan kepalanya itu Tuhan Yesus. Kalian harus ingat, kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita, bukan ketuanya, bukan penatuanya, dan sebagainya. Atau kalian mengurusnya, atau anggotanya, bukan. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Kalau secara kasat mata kalian perhatikan, setiap tubuh itu berbeda-beda. Ya, kalau kalian lihat benar, tangan kiri, tangan kanan juga nggak semuanya sama. Dari situ kita belajar, kita mengelola perbedaan itu, ya, untuk saling melengkapi. Ya, ada yang bisa dilakukan oleh tangan kiri, ada yang bisa dilakukan oleh tangan kanan. Tapi ada juga yang bisa dilakukan tangan kiri, dan ada juga yang tidak bisa dilakukan oleh tangan kanan. Bagaimana kita bisa belajar dan terus mengusahakan hal itu? Tentu kita harus bersedia dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh emosi atau kehendak diri kita sendiri untuk mengelola perbedaan. Adik-adik, jangan pernah merasa minder kalau kamu karunianya terlihat kecil dibandingkan teman kamu. Ada yang bilang, dia lagi. Mimpin bisa, melayani bisa, mengajar bisa. Tapi ingat, kalian juga yang mempunyai karunia yang begitu banyak harus mau berbagi dengan yang lain. Tidak mungkin kalian bisa melakukan semuanya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu adik-adik, Allah memanggil kita untuk menjadi anggota tubuhnya. Kalian bisa mulai dari sekarang membagi tugas. Yang satu melakukan tugas ini, yang lain melakukan tugas itu. Tidak mudah. Kadang, kok nggak ngerti-ngerti sih? Ayo belajar sabar, ayo belajar lemah lembut. Jangan bentak-bentak anak orang, jangan bentak-bentak teman sendiri. Tuhan Yesus saja tidak melakukan itu. Belajar rendah hati, belajar lemah lembut, belajar sabar. Belajar terus menjaga damai sejahtera. Ya, nanti pada akhirnya adik-adik kalian akan saling melengkapi. Dan berkat Tuhan itu akan terlihat jelas kalau kalian bisa bekerja bersama-sama. Seringkali sifat manusia itu maunya melakukan apa-apa sendiri dan meremehkan yang dilakukan oleh orang lain. Ingat, ini pelayanan, ini gereja, bukan ajang untuk show off atau menunjukkan diri kamu sendiri. Ini kita belajar sama-sama untuk melayani Tuhan, agar gereja kita menjadi berkat bagi jemaat juga bagi sesama. Kalian juga harus ingat, kalau kepala kalian adalah Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kebenaran.
Ayo berkata yang benar. Kita udah bilang, lakukan satu kebaikan setiap hari. Lakukan satu kebaikan setiap hari tanpa orang harus ngomong ke orang lain. Nggak usah update status, hari ini saya nyapu. Hari ini saya bantu orang tua. Tidak perlu. Tuhan dikatakan di sini, dia yang turun dan naik. Ya, dikatakan dia naik ke tempat tinggi, lalu ia juga telah turun, naik lagi jauh lebih tinggi. Artinya apa? Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kalian. Tuhan tahu sampai sehelai rambutmu pun jatuh. Tuhan tahu. Nah, adik-adik, sebentar lagi kalian akan mulai ibadah onsite. Minggu depan kalian sudah mulai ibadah offline. Setelah sekian lama kalian beribadah dari rumah masing-masing dengan tidak on cam dan kita tidak tahu apa kalian mendengarkan atau tidak, apa kalian rapi atau tidak, atau kalian bisa tidur-tidur di tempat tidur, kita tidak tahu. Tapi Tuhan. Ya, nah sekarang minggu depan kalian sudah offline. Kalian yang sudah divaksin, bawa bukti vaksinnya. Ya, kalian mulai ibadah secara offline. Bagaimana kalian memulai lagi, mengadaptasi lagi dari kebiasaan di rumah? Bagaimana kalian bisa berkomunikasi yang baik? Selama ini kan pakai gadget terus komunikasinya. Bagaimana bertutur kata, bersikap? Mungkin ada yang berkatanya benar, tapi tidak punya sikap mengasihi. Tak kali jadi melukai. Ada yang punya sikap mengasihi, tapi tidak pernah memberi cara yang benar. Atau kagok buat negor, malah ngomongin ke orang lain. Yang ada malah jadi gosip pada akhirnya. Oleh karena itu adik-adik, kalau lihat dikatakan di ayat yang 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang kasih Allah. Ada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita ini anak-anak Allah, dipilih dan menjadi milik Allah. Kita ikut kebenaran, bukan yang tidak benar, yang dimiliki oleh iblis. Emosi, mencaci, berkata yang tidak baik, itu bukanlah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kalian sudah mencapai semua itu, sudah bisa mencapai kedewasaan penuh, kalian dengan teguh akan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus. Bertumbuhnya itu ke arah Dia, bukan ke arah yang lain, ke arah Tuhan Yesus yang adalah. Pada akhirnya kalian akan saling bisa menerima setiap kekurangan satu dengan yang lain, setiap perbedaan satu dengan yang lain, sehingga gereja kita akan senantiasa menjadi berkat, bukan menjadi gereja dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, saya bersama-sama kita berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita gerakan pengakuan iman rasmi yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada Yesus Kristus yang dikait dari dengan yang kita sesat di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Mandi dan turun ke dalam saja. Ada yang lebih berkata. Next, usaha apa yang berdasarkan itu menghakimi orang yang berbeda. Aku pakai bersama Yesus. Jadi itu sudah suatu mengapa besar kebangkitan orang dan hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat, apakah ada pokok-pokok doa? Angelic, apakah ada pokok-pokok doa? Ada, Ci. Ya. Teman Angel ada yang orang tuanya baru meninggal, jadi mohon doanya ya. Yang lain, pengurus?
Pengurus, halo? Pengurus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar bagaimana kami mengelola setiap perbedaan di antara kami, bukan dengan memecah belah, tapi dengan kasih Tuhan yang begitu indah. Kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati setiap hari, setiap waktu. Kami percaya ada berkat Tuhan yang senantiasa tersedia dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjaga hati. Anak-anak Tuhan yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Biarlah kami dalam masa remaja, dengan segala banyak godaan, dengan segala banyak tuntutan, kami mau tetap mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Dari Tuhan kami berdoa untuk Komisi Remaja GKI Cicurug, yang pada minggu depan akan memulai ibadah secara onsite. Tuhan perlengkapi setiap anak-anakmu, baik juga dari majelis jemaat sebagai penatua pendamping, oleh Pak Sam juga Pak Puji. Ya Tuhan perlengkapi, agar setiap anak mempunyai hati untuk mempersiapkan diri, membawa diri mereka dengan damai sejahtera, sehingga apa yang terucap dari mulutnya, dari mereka bersikap, itu mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan yang tolong dan berikan kelancaran sampai setiap boleh berjalan dengan baik. Bila anak-anakmu boleh kembali bersemangat untuk beribadah ke rumah Tuhan, mereka tidak malas-malasan atau mereka merasa ragu, atau mereka hitung-hitungan atau tawar-menawar ketika mereka harus beribadah kepada Tuhan. Mereka harus, anak-anakmu biarlah belajar memberi yang terbaik, seperti Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga memimpin dan melindungi anak-anakmu pulang pergi dalam perjalanannya. Mereka tetap setia memakai masker walaupun mungkin terlihat tidak nyaman, tapi biarlah mereka tetap mengikuti protokol kesehatan sampai nanti negara menyatakan pandemi ini berakhir. Tuhan yang tolong untuk orang tua anak-anakku, untuk mereka dalam mencari rezeki, dalam kesehatan mereka, keseharian mereka. Tuhan pimpin dan jaga anak-anakku. Orang tua anak-anakmu ini Tuhan, agar kami pun sebagai anak-anak bisa membahagiakan orang tua kami dengan belajar bersungguh-sungguh, dengan kami bisa berucap yang baik kepada orang tua kami. Kami menjadi anak-anak yang patuh dan tidak menggerutu atau hanya ingin dimengerti. Tuhan yang jaga juga setiap anak-anak dalam sekolahnya. Tuhan memampukan anak-anak belajar dengan tekun dan rajin. Mereka mau berjuang dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, agar mereka tidak menggampangkan segala sesuatu, mereka meremehkan segala sesuatu, biarlah mereka bisa mempunyai sikap, mereka mempunyai mental yang baik, sehingga mencapai masa depannya dengan kerja keras, dan mereka akan menghargai setiap hari yang Tuhan berikan. Tuhan yang tolong juga untuk Majelis Jemaat GKI Cicurug, juga teman-teman sepelayanan, juga para komisi dan aktivis. Tuhan perlengkapi dalam masa pandemi ini. Juga pada saat ini kami juga meresmikan ruang pelayanan, biarlah ruang pelayanan ini menjadi berkat di dalam segala setiap perbedaan. Kami tidak saling terpecah belah atau menjadi gereja dalam gereja, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi COVID seperti ini Tuhan, yang sudah mulai menurun. Biarlah kami tidak lengah, kami tidak kendor untuk terus memakai masker dan protokol kesehatan. Biarlah kami boleh membantu negara kami dengan menjadi anak-anak atau warga negara yang patuh kepada Tuhan. Dan mereka juga, dan setiap daripada kami pun Tuhan boleh mengingatkan teman-teman yang lain untuk kami bisa mengikuti protokol kesehatan. Tapi pun juga Tuhan, kami berdoa untuk teman Angel yang orang tuanya baru kau panggil pulang. Biar Tuhan yang menolong dan menghiburkan teman Angel ini Tuhan, sehingga ia senantiasa boleh dikuatkan dalam kesedihan hatinya, yang biarlah orang-orang sekitar juga Tuhan terlebih boleh senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau mendoakan untuk Natal Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong panitia Natal yang bergerak dengan pelayanannya Tuhan untuk komisi remaja yang dalam rencana akan bergabung dengan komisi pemuda, biar Tuhan berlengkapi. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami untuk minggu yang baru dalam pimpinan Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang isi hati kami dengan hal yang baik. Mari Tuhan, kami selalu mendengar suara Tuhan, berikan kami kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kami bisa menjaga damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Persembahan.
Semuanya dipersilakan untuk berdiri ya. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan kepada tua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dahulu. Untuk mengiring persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali mengangkat satu pujian Aku Gereja, Kau Gereja.
gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Mari kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan kini dan selamanya. Mari sama-sama kita menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saat teduh untuk kita sekalian. Pengurus, silakan. yang selama ya firman saya. Terima kasih Stan yang sudah menyemangati pada pagi hari ini, juga Angel yang sudah memimpin kita lewat liturgi ya. Terima Ya, kasih Pak. Terima kasih kembali, Pak. Iya. Untuk hari ini adakah dari rekan-rekan ada di remaja pengurus untuk yang perlu disampaikan untuk wartanya mana? Yang perlu menyampaikan warta ada enggak? Saya, Pak. Ya, silakan. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubung dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 12907569924 atas nama Bratawi Wari atau Krisdina Ginanti, atau dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing, dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan
diantarkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Yang kedua, mengingatkan untuk ibadah WeTalk yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Untuk minggu depan yang jadi WL-nya Kak Mulyani, wartanya Mona, dan pelayan firmannya Penatua Samuel. Diingatkan kembali bahwa mulai minggu depan, Korem sudah bisa ibadah on-site, dan jangan lupa teman-teman Korem untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa absen ya, linknya udah ada di kolom chat. Terima kasih. Untuk teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Pak Puji ada yang mau disampaikan atau Pak Sam? Oh iya, terima kasih Angel ya. Sampai lupa saya ini ya, nyampe terima kasih. Tadi belum saya mic-nya belum saya buka nih. Nah, tadi di akhir ibadah pada waktu Cita menyampaikan untuk doa syafaat. Nah, ini cukup disayangkan ya, untuk sekian dari pengurus ya tidak ada yang menjawab satupun. Bahkan dari adik-adik remaja, siapa yang ingin dibantu doa? Kalaupun cukup ya sudah cukup aja, nggak ada cetan gitu. Ya. Nah ini nggak ada, ini cukup untuk menjadi perhatian buat kita semuanya untuk kedepannya ya. Tolong khususnya untuk pengurus bisa memberikan contoh yang lainnya. Syukur-syukur adik-adik remaja yang lainnya bisa menjawab nggak ada atau cukup kan sudah cukup ya. Jadi nggak terdiam sama sekali ya. Jadi cuma Angel tadi yang menyampaikan seperti itu. Oke, untuk adik-adik remaja, untuk pengurus ada yang perlu disampaikan nggak? Ada yang perlu disampaikan? Nggak ada, Pak. Iya. Cukup, Pak. Cukup? Iya, kalau sudah cukup, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu.